Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa kembali dalam pembahasan materi biologi yang mana pada kali ini kita sudah sampai kepada materi tentang hereditas atau pewarisan sifat. Bagian pertama ini mengenai teori Mendel atau lebih dikenal dengan hukum Mendel dalam pewarisan sifat. Ya, seperti apa mengenai hukum Mendel dalam pewarisan sifat ini? Mari kita saksikan pembahasannya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai dengan bagaimana penelitian ilmiah yang dilakukan oleh Gregor Mendel. Nah, genetika modern dimulai ketika seorang biarawan yang bernama Gregor Mendel mencatat adanya mekanisme penurunan sifat partikulat yang dikenal dengan Theory of Particulate Inheritance. Teori ini muncul beberapa dekade sebelum penelitian mengenai kromosom dan sifat-sifatnya dilakukan. Mendel menerangkan adanya fenomena pewarisan gen yang tetap dari induk ke keturunannya melalui hukum pemisahan. Mendel membangun teori ini setelah dia bereksperimen ya dengan menyilangkan tumbuhan kacang kapri atau ada yang juga menyebutkan ercis alias Pisum sativum. Mendel memilih untuk bekerja dengan menggunakan kacang kapri tersebut karena kacang kapri memiliki banyak varietas. Jadi banyak variasinya. Nah, kapri mudah tumbuh dan mudah untuk dirawat. Kemudian kapri juga berumur pendek sehingga memudahkan si Mendel ini untuk menelitinya karena cepat berbuah dan mudah diamati. Coba kalau jati ya atau kelapa lama ya. Kemudian kapri juga bisa melakukan penyerbukan sendiri karena memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga. Namun kapri juga mudah untuk melakukan penyerbukan silang. Nah, kita lihat seperti apa eksperimen Mendel itu ya. Eksperimen Mendel dengan menggunakan kacang kapri itu seperti ini. Yang pertama, ini ada bunga berwarna ungu. Dia hilangkan stamennya atau benang sarinya. Ya, dipotong atau dihilangkan si benang sarinya saja, organ kelamin jantannya. Kemudian dari bunga putih, ini bunga berwarna putih, ya. Justru yang diambil adalah benang sarinya. Sehingga ini disilangkan. Dikawinkanlah bunga putih ini sebagai jantan berarti ya ke dengan bunga betinanya ini yang ungu. Sehingga benang sari dari sini ya, serbuk sari dari sini polen itu dipindahkan ke kepala putik ya, ke karpel yang ada di sini. Ya. Dipindahkan ke sini maka nanti terjadi penyerbukan. Maka ini disebutnya generasi induk atau generasi parental, P. Kemudian setelah berapa lama ini putik ini yang sudah diserbuki ini, maka dia akan berkembang. Kemudian matang. Biji-bijinya matang di dalam polong. Polong itu buah. Ya, hasil pembengkakan dari sini nih. Ini bakal buah, maka jadi buah. Buah kapri ini dikenal dengan polong karena kelompok polong-polongan. Ada bijinya di sini. Nah, ini kan sebenarnya embrio ya. Nah, biji dari polong ini di dalam polong ini disebar nanti, ditanam. Maka nanti akan muncul generasi pertama. Seperti apa hasilnya? Hasilnya generasi pertama atau filial, generasi itu atau keturunan itu disebutnya filial. Filial 1 berarti F1 ya, keturunan pertama. Jadi si biji ini tumbuh. Ternyata hasil eksperimennya itu semua bunganya berwarna ungu. Loh, mengapa? Padahal orang tuanya adalah ungu dan putih. Nah, ini hasilnya semuanya berwarna ungu. 100% berwarna ungu. Baik, itu yang dilakukan oleh si Mendel. Nah, sebelum dilanjutkan ke hukum Mendelnya, bagaimana persilangan monohibrid dan dihibrid, mari kita mengingat kembali materi tentang alel dan pembentukan gamet ya di materi substansi genetik ya sebelumnya. Tapi ini mengingatkan kembali karena ini kuncinya di sini. Coba kita lihat. Ya. Alel. Alel merupakan alternatif dari sebuah gen. Nah, jadi kalau ada gen, nanti ada alternatif sifatnya. Itulah alel. Misalnya, ada sebuah kromosom memiliki 4 macam gen.
kita kodekan ini gennya dengan huruf ya. Ada gen U, gen B, gen K, dan gen T. U ini untuk karakter warna bunga. Nah, karakter, kita gunakan istilah karakter. Ya, gen U ini mengkode karakter munculnya warna bunga. Ya. B untuk karakter bentuk biji. Bentuk biji. K untuk karakter warna biji. Ini contoh saja ya. T untuk karakter perawakan tubuh. Anda boleh ini menggunakan huruf apapun, tapi biasanya memang ini huruf dipakainya huruf-huruf ini adalah dari singkatan singkatan sifat dominannya nanti ada. Nah, kalau digambarkan kromosomnya seperti begini. Ini ada lokus, ini lokus, lokasi tempat gennya. Gen U di sini, gen B di sini, gen K di sini, gen T di sini. Ini sudah lalu ya pembahasannya. Nah, gen penentu karakter warna bunga ini ya, yang gen U ini memiliki alel. Nah, alel untuk sifat yang bertentangan. Ya, untuk sifat berwarna ungu, alelnya U besar. Untuk sifat warna putih, lawan dari warna ungu adalah warna putih dalam hal ini. Ini adalah alelnya ditulis dengan huruf kecil, alel U kecil, gitu. Ya. Kemudian gen penentu karakter bentuk biji memiliki alel B besar. Ya, memiliki alel B besar bentuk biji itu ya untuk sifat biji bulat. Ya, dan alel B kecil untuk sifat biji keriput. Jadi nggak boleh di sini B besar untuk biji bulat dan K untuk biji keriput, tidak. Karena sudah dipakai hurufnya itu adalah B ya, dipakainya B, maka alel B besar untuk biji bulat, maka B kecilnya itu sifat resesifnya yaitu keriput gitu. Kemudian contoh lagi, gen penentu karakter warna biji ini ya. Ini kan logonya K. Maka K besarnya untuk sifat dominannya yaitu kuning dan alel K kecil, huruf kecil ya. Itu untuk warna resesifnya yaitu hijau. Nah, gen penentu karakter perawakan tubuh memiliki alel T besar untuk sifat tinggi dan T kecil untuk sifat pendek atau kerdil gitu. Ingat ya, karakter, lihat. Karakter warna bunga, karakter bentuk biji, karakter warna biji, karakter perawakan tubuh. Nanti karakter warna bunga punya dua sifat. Ada ungu untuk dominan, ada putih untuk resesif. Untuk membedakannya pakai huruf besar untuk yang dominan, pakai huruf kecil untuk yang resesif gitu. Sama ini juga. Bentuk biji, kesepakatannya di sini adalah huruf yang dipakai B. Ya, kenapa? Dari kata bulat gitu. Untuk sifat dominannya diambil B. Ya, sifat bulat gitu ya. Kemudian ininya B kecil untuk yang keriput. K besar dipakai untuk kuning. Ini bukan jadi H hijau itu. Kenapa? Karena ini adalah hijau itu adalah sifat resesif dari si kuning. Kuningnya adalah K besar, hijaunya adalah K kecil. Ini juga begini. Tinggi itu T besar, berarti lawan tinggi apa? Lawan tinggi apa? Pendek atau kerdil. Maka yang dipakai adalah T kecil lawannya. Ini konsep dasar yang masih banyak salah di kalangan peserta didik atau siswa. Ya, padahal ini adalah konsep yang sangat penting sehingga mereka tidak tahu asal usulnya kenapa itu harus B, harus K ya. B besar, K besar. Nanti kok kenapa jadi K kecil? Itu hijau ya. Kenapa hijau? Enggak H gitu hijau itu. Nah, ini harus tahu dulu seperti begini. Baik. Huruf besar atau kapital itu biasanya digunakan untuk alel yang sifatnya dominan. Ini udah konsensus, udah sebuah konvensi bahkan ya, kesepakatan para ahli. Dan huruf kecil biasanya digunakan untuk alel yang menjadi lawannya yaitu yang resesifnya. Ya. Sifat dominan itu sifat yang bisa menutupi sifat resesif jika hadir bersama. Contoh, kalau ada U besar, U kecil di genotype U besar, U kecil, maka sifat yang keluar yang gimana? Yang U besar, berarti bunganya akan berwarna ungu. Kalau nanti akan ada T besar, T kecil dalam suatu genotip, ya, suatu kode gen seseorang, T besar, T kecil. Karena T besar itu dominan terhadap T kecil, maka yang muncul itu sifat tinggi. Tapi kalau T kecil, pendek. B besar, bulat. Ya, B besar, B kecil, bulat. B kecil, baru keriput. Itu. U besar, ungu. U besar, U kecil,
ungu. Kenapa? Karena U besar mengalahkan sifat U kecil. U besar ungu, U kecil putih. Kalau bersama U besar U kecil gimana? Ungu. Kalau U kecil putih. Baru seperti begitu ya. Itu yang disebut dengan dominan resesif. Sifat dominan itu bisa menutupi sifat resesif. Kalau dominannya adalah T besar, resesifnya T kecil, ketika bergabung T besar, T kecil, maka yang muncul adalah sifat T besar yaitu tinggi. Begitu kurang lebih ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next. Kita lihat. Ya, pada sel tubuh suatu individu, kromosom selalu berpasangan ya, yang disebut kromosom homolog. Masih ingat ya? Dari pasangan kromosom homolog tersebut, satu kromosom merupakan kromosom paternal, yaitu kromosom sumbangan dari induk parental atau jantan. Ya, dan satu kromosom yang lainnya merupakan kromosom maternal atau sumbangan dari induk atau parental betina. Ya, parental itu induk ya. Ada parental jantan, paternal, parental betina, maternal, bapak, emak gitulah ya gampang. Nah, dalam ilmu genetika dikenal ada istilah fenotip dan genotip. Ya, nggak usah pakai F di sini karena tipe ya. Dari tipe. Fenotipe, fenotip, genotip gitu. Apa itu fenotip? Fenotip adalah sifat yang tampak, misalnya tinggi atau pendek, kuning atau hijau, bulat atau keriput, ungu atau putih dan lain-lain. Jadi yang tampak ya. Kalau genotip adalah kode dari sifat tersebut. Ini nggak ketahuan, nggak ada sebenarnya, ini hanya kode, nggak tampak. T T besar tinggi kan, K besar K kecil keriting misalkan, B besar B kecil bulat gitu. Ya, U kecil nggak ungu. Kenapa? Putih. Karena ini kecil semua. Ya, K besar K kecil keriting. Kalau K kecilnya lurus, misalkan rambutnya, gitu misalnya ya. Nah, huruf yang dipakai untuk kode genotif seperti ini biasanya adalah huruf awal dari sifat yang dominan pada karakter tersebut. Maka ini karena nggak ada yang besarnya, maka ini pasti resesif putih. Ya, bulat, B ini ada besar. Keriting ada K besar. Tinggi ada T besar gini. Ya. Contoh, kita main contoh nih. Diketahui suatu tanaman kapri memiliki fenotip. Nih, ada 4 sifat ternyata. Ya, ada 4 gen. Ya, warna bunga ungu ada 4 karakter berarti itu. Warna bunga, bentuk biji, warna biji, perawakan. Ya. Gimana katanya suatu individu tanaman kapri ini? Oh, warna bunganya ungu, bentuk bijinya keriput, warna bijinya kuning, perawakannya tinggi. Nah, ini adalah fenotip. Nah, genotipnya gimana? U besar, B kecil, K besar, K kecil, T kecil. Tuh, U besar, apa ungu, B kecil, keriput bukan bulat karena kecil semua. Kalah, nggak ada yang dominan. K besar K kecil ada yang dominan ini, menang nih kuning bukan hijau berarti. T besar T kecil menang tinggi. Berarti ini fenotipnya tinggi. Begitu. Maka kita bisa menggambarkan lokus atau posisi gen pada kromosomnya seperti ini. Nah, masih ingat yang ini. Nah, genotip sebuah individunya begini. Di kromosom begini. Ini kromosom paternalnya, ini kromosom maternalnya. Nah, ini kromosom dari paternal, kromosom dari bapak, N berarti. Dari bapak, ini N dari ibu, kromosom homolognya, maternal. Begini ya. Ternyata ini mah dari bapaknya U besar, dari ibunya U besar, berarti genotip si anak ini adalah si orang ini U besar, U besar. Ternyata kalau yang B nama dari bapaknya B kecil, dari ibunya B kecil. Ya. Dari yang ini mah dari bapaknya K kecil, dari ibunya K besar. Untuk gen warna biji mah. Nah, kalau ini dari bapaknya T besar, dari ibunya T kecil. Maka ini lokusnya ya untuk warna bunga di gini, untuk lokus karakter bentuk biji ini, lokus untuk karakter warna biji di sini, lokus untuk karakter perawakan tubuh di sini. Nah, ini ditulis ini U besar tuh. B kecil, K kecil, T kecil. Ini disebut genotip. Ingat kalau ada K kecil, K besar, nulisnya secara kesepakatan adalah yang besar dulu. Nggak ditulis K kecil, K besar, tapi ditulisnya K besar, K kecil. Gitu. Ini genotip. Ya, genotip. Jadi kode. Nah, U besar ternyata ini adalah sifat ungu. B kecil
keriput. Kenapa bukan bulat? Nah, karena nggak ada B besar. K besar K kecil, ini kuning. Ya, lawannya hijau. Menang kuning karena ada K besar. T besar T kecil, ini pendek, ini tinggi nih. T besar pendek, T kecilnya T besar tinggi, T kecil pendek. Pasti menang. Apa? Coba ini. Tinggi ya, menang tinggi karena dominan terhadap resesif gitu. Ini adalah fenotip gitu. Kalau ini genotip, ini fenotip. Mohon maaf ini kayak yang ngajarin ke anak SMP lagi ya, nggak masalah buat saya. Walaupun kalian sudah kelas 12 SMA, lebih baik kita ini karena fakta membuktikan saya ngajar sudah 11 tahun, ini banyak anak yang gagal di sini memahami menuliskan genotip, fenotip, dan cuek aja gitu ya anak-anaknya. Coba kita ulas tuntas aja, nggak apa-apa, agak lambat, lama, nggak masalah, yang penting ngerti. Ya, nah kalau sudah punya genotip kayak begini, nanti kalau dia bikin gamet, misalkan ya, kalau ini individunya adalah jantan, berarti jadi sperma, kalau ini individu ini adalah betina, nanti jadi sel telur, gimana gametnya? Harus setengah dari ini. Dan bagaimana komposisi gametnya? Nah, ini harus kita pelajari, menentukan gamet ini juga banyak yang gagal. Ya, gagal yang pertama itu memahami genotip fenotip, gagal yang kedua dalam hereditas itu anak itu nggak ngerti gimana nurunin gamet dari genotip. Nggak bisa mereka. Ada banyak yang nggak bisa. Mungkin ada yang jawab, oh gampang kayak begitu. Iya Anda, faktanya banyak yang nggak bisa. Gitu ya. Penentuan jumlah dan macam gamet, coba kita lihat. Ngetaya poe nikreh lah. Gampangnya ya. Supaya biar lambat asal selamat. Kita lihat penentuan jenis dan komposisi gen pada gamet. Nah, jumlah gamet yang dapat dibentuk ada rumusnya yaitu 2N. Yang mana N di sini adalah jumlah pasangan alel yang heterozigot. Heterozigot itu yang beda ya, yang sifat beda. T besar, T kecil, K besar, K kecil, H besar, H kecil. Nah, itu heterozigot. Nah, ngingetin aja. Ya. Contoh genotipnya ini, U besar, B kecil yang tadi ya. K besar, K kecil, T besar, T kecil. Mana yang heterozigotnya? Ya. Berapa jumlah gamet yang dapat dibentuk dari genotip tersebut? Ya, hitung yang heterozigotnya. Nah, gimana jawabannya? Tentukan dulu jumlah alel heterozigotnya. Ya, pada genotip U besar, B. Nah, jumlah alel heterozigotnya ada dua, yaitu yang K besar K kecil, T besar K kecil. Kalau ini kan homozigot resesif, B kecil sama, hurufnya sama kan, kecil semua. Yang ini U besar, ini homozigot dominan, besar semua kan hurufnya. Nah, kalau ini K besar, K kecil, T besar, T kecil. Oh, seberapa hiji? Satu pasang, dua pasang, ada dua. Masukin rumus ini. Maka jenis gamet yang dapat terbentuk adalah 2 pangkat 2. 4. Naon wae, no 4 teh, apa saja yang 4 itu? Huruf ke-1 tulis dulu. Huruf ke-1 kan U. U-nya beda apa sama? Sama. Kalau sama cukup 1 kali tulis U begitu. Huruf kedua kasih. Sama apa beda? Homozigot. Udah kasih 1. Apa? Huruf keduanya B. Kita lihat huruf ketiganya apa? Nah, huruf ketiga K besar K kecil, beda ya mah. Bere hiji ewang, ya. Kasih huruf ketiga di sini semuanya. Jadi nulisnya begini, K besar K kecil, pisahkan. Kalau ada yang heterozigot. Huruf keempat juga beda ya. Maka huruf yang keempat, yang T ini dikasih, yang ini juga dikasih. Coba lihat. Ini T besar T kecil. Ini juga kasih sama. T besar T kecil. Begitu. Kemudian baca dari kiri ke kanan ke sini. Ya, coba lihat. Ini ke sini, tuh 1. Dari sini baca ke sini, U besar, B kecil, K besar, T kecil. U besar, B kecil, K besar, T kecil 2. Tuh, kudu aya opatnya. Ya, yang geus ka ciri tah aya opat. U besar, B kecil, K kecil, T besar. U besar, B kecil, K kecil, T besar. Ini coba baca, sok mikir heula. Hmm, mhm, mhm, mhm. Apa? U besar, B kecil, K kecil, T kecil. Kudu bisa sih ya. Lamun teu bisa susah nanti memahaminya. Menurutkan. Ini 4 sifat ya. Ini 4 sifat tetrahibrid. Kalau nanti dalam soal paling dihibrid hanya 2. Kalau 4 soal bisa menentukan gamet, yang dua apa kalau yang 2 sifat lebih gampang lagi. Contoh, genotip B besar B kecil K besar K kecil. Berapa jenis gametnya? Jawab sok, Guru. Sifat bedanya seberapa hiji? Ya, jumlah alel heterozigotnya yang bedanya ada 2. Ya, B-nya beda, K juga beda tuh. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ada 2 kan? Maka 2 pangkat 2 harus ada 4. Jumlah gamet harus ada 4.
Ya. Tuh, kieu nulisna. B besar, B kecil. Kenapa dipisah, Pak, yang ini? Karena beda. Kalau yang ini makan U besar, U kecil. U besar, satu saja nulisnya. Capek-capek. Nah, ini. Yang K-nya gimana? Beda. Pisahkan. K besar, K kecil, K kecil. Ingat, setiap kali ada huruf, sebelumnya dikasih huruf berikutnya. Huruf pertama B. B-nya misah. B yang ini dikasih. Kasihnya misah nggak? Misah, karena K-nya juga beda. Begini. Tinggal baca oleh kalian. Oh, ini B besar, K besar. Ini BK, ini BK. Iya pasti BK. BK-nya yang gimana? Besar apa kecil? B besar, K besar. Satu, dah. B besar, K kecil. Dua, dah. B kecil, K besar. Tiga, dah. B kecil, K kecil. Empat, B kecil, K kecil. Oh iya salah tipe. Ini B kecil, K kecil. Salah, iya. Ya, ini di copy kayaknya ke sini ya. Ini maaf ya, nggak keedit sama saya. Ini B kecil, K kecil seharusnya. Ya. Genotip B besar, B kecil, K besar, K besar. Seberapa jenis gametnya? Ini yang bedanya cuman ini kan? Nah, berarti yang bedanya jumlah alel heterozigotnya cuman ini nih, satu. Maka 2/1 harus ada 2. Gimana? Gini aja. B besar, K besar. Ini misah. Ya, B kecil, K besar. Kenapa nggak dipisahkan ke sini, Pak? K besarnya juga ke sini. Udah anggereng kena B besar, K besar, ini B besar, K besar. Itu jadi sama nantinya. Kan ini macam gamet, seberapa hiji. Tuh, hanya ada 2 variasi gamet. B besar, K kecil, K besar, B kecil, K besar. Gini aja gampang. B besar, K besar, B besar, K besar. Ih, sama. Hitung satu. Sekarang yang B kecil, nah. B kecil, K besar, B kecil, K besar. Ih, sama. Hitung satu. Jadi seperti gitu. Ya, menentukan gamet ya. Kita sekarang ke hukum Mendel. Ya, ngopi dulu silahkan. Ya, hukum Mendel 1 atau segregasi. Lihat di sini ada persilangan bunga ungu dengan bunga putih, nggak pakai U nih kodenya, saya pakai P, purple. Agak gaya lah Korea ngedit. Ya, P besar, P kecil. Ungu P besar, putih P kecil, P kecil. Gametnya ini P besar, P kecil. Kalau gabung fertilisasi, peleburan, gamet jantan dan gamet betina, jadi bunga P besar, P kecil. Naon? Bunga ini fenotipnya. Ini terbalik ya. Betul. Apa fenotipnya apa? Ungu. Genotipnya P besar, P kecil. Boleh nulis mau genotip dulu, mau fenotip dulu ya. Kemudian sesama F1 ini disilangkan lagi. P besar P kecil dikawinkan lagi dengan P besar P kecil. Gimana? Jadi gini. Ya. P besar P kecil disilangkan dengan P besar P kecil lagi, anakannya jadi begini, 3:1. Liar, Pak. Nanti kita jelaskan, coba lihat. Kita akan menjelaskan atau membahas mengenai hukum segregasi. Segregasi itu pemisahan. Apa maksudnya? Ini statementnya begini, hukum Mendel 1 kurang lebih redaksinya. Sepanjang pembentukan gamet, alel-alel dari suatu karakter gen tertentu akan berpisah bebas, segregasi ya, berpisah secara bebas, sehingga dapat menghasilkan gamet dengan komposisi genetik yang berbeda. Nah, hukum Mendel 1 ini bisa dipelajari dengan memperhatikan persilangan monohibrid satu karakter ini. Ini kan satu karakter, hanya karakter warna bunga saja, cukup. Ya. Coba kita lihat, kalau ini pusing yang ini, kita step by step. Induk atau parental satunya, lihat. P besar yang jantannya, bunga ungu fenotipnya. Lihat, P besar ungu kan? Ini yang kita anggap ini jantannya. Ini kita anggap jantannya. Dikawinkan pasti jeung bikangna tuh ya, jeung betinanya. Coba yang betinanya gimana? P kecil kan. Bunga putih kan? Bunga putih. Ini dikawinkan sini, bunga ungu dengan bunga putih. Ya, hasilnya bagaimana? Gametnya gimana? Kalian sudah bisa bikin gamet kan? Ini nggak ada alternatif, pasti P besar, nggak ada lagi. Ini pasti P kecil. Cuman kan setengahnya. Kalau gamet itu setengahnya dari sini. Yang tadinya hurufnya double harus 1. Ya, maka gametnya itu kalau ini P besar, ini P kecil. Ini bisa harus setengahnya. Kan gamet itu N. Kalau genotip itu 2N. Yang ini genotip induk itu 2N. Kemudian terjadi fertilisasi. Peleburan. Ini melebur dengan ini. Jadi 2N lagi. P besar P kecil, P besar P kecil. Jadi kia kan? Apa fenotipnya? Ungu. Kan kalah putih itu dengan ini ungu. Ini resesif, ini mah dominan. Ini disebut dengan keturunan atau filial. Filial itu keturunan, anakan boleh. Filial 1, disingkat F1 gitu.
Sesama F1 ayeuna urang kawinkeun. Ya, kita silangkan sesama F1 namanya P2. Jadi si F1 ini jadi induk kan? Induk jantan dan induk betina kita silangkan. Tadinya anak, sekarang kita kawinkan jadi induk berarti. P2 untuk membedakan dari sini. Nah, bunga ungu dikawinkan dengan bunga ungu lagi nya pasti atuh jalujeng bikangna ya, jantan dengan betinanya. P besar P kecil disilangkan dengan P besar P kecil lagi. Nah, ini nggak ditulis kan di sini. Nah, ngerti kan sampai sini? P besar P kecil disilangkan dengan P besar P kecil juga. Bunga ungu disilangkan dengan bunga ungu juga. Itu. Gimana hasilnya? Maka ini terjadi dulu segregasi, pemisahan. Lihat ini. Ini kan sudah ada apa yang berbeda ya. Ini sudah ada sifat yang berbeda. Ini P besar, ini P kecil, ini juga sama. Ini harus misah. Inilah disebut segregasi. Bebas misah. Tuh. Gametnya akan jadi ini P besar, P kecil, ini pun akan sama. P besar, P kecil. Ya. P besar, P kecil, P besar, P kecil tuh. Ini segregasi. Misah, masing-masing misah. Ya, kenapa ini nggak misah, Pak? Ya, ini juga misah, cuma P besar, tapi kan sama. Ya, P besar buat apa nanti? P besar, koma, P besar, P kecil, koma, P kecil. Angger kalau disilang-silangkan hasilnya akan begini kan? Begitu. Kita lagi ngomongin jenis gamet, bukan berapa jumlah gamet, sel gametnya. Atau sperma mah bisa jutaan, Neng. Ya, ovum juga bisa ya, beberapa begitu. Ini mah jenisnya hanya ada P besar P kecil. Ini juga jenis gametnya apa? Kalau ini jenis gametnya ada P besar, ada P kecil. Ini juga P besar, P kecil. Maka ini kalau disilangkan 2 kali 2 matriksnya. Lihat, disilangkan. Perempuannya punya gamet begini, laki-lakinya punya gamet begini. Kalau ini peluang ini ketika sperma ini membuahi telur ini, gimana? Akan jadi begini. P besar ketemu P besar, jadilah anaknya itu P besar, P besar. P besar ketemu dengan P kecil, maka akan jadi P besar, P kecil. Ya, P kecil ketemu P besar, kita tulis yang besar dulu. P besar, P kecil. P kecil ketemu dengan P kecil, P kecil, P kecil. Maka ini ungu, ini putih. Ungu, 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 putih. Ya, maka P besar berbanding P besar P kecil berbanding P kecil P kecil 1:2:1 ya. Lihat P besar berbanding P besar P kecil genotip nih. Ya, berbanding dengan P besar dengan P kecil 1:2:1. P besar seberapa hiji? P besar P kecil 2. P kecil siji. Nah, ini. Nah, kalau perbandingan fenotip ini kan ungu ya, baik P besar maupun P besar P kecil ini ungu. Jadi sabaraha hiji? Hiji, 2, 3. 2 tambah 1, 3. Jadi yang ungu berapa fenotip ungu? 3. Fenotip putih 1. Berarti perbandingan fenotipnya 3:1. Pak, ini sama ungu? Sama. Mau P besar mau P besar P kecil sama ungu. Kenapa? Karena sifat P besar yaitu ungu mendominasi yang resesifnya. Apa yang P kecil itu putih. Kalau ini kenapa nggak ungu? Sok jawab. Bener karena nggak ada P besarnya di sini. Gitu. Jadi ingat dominan resesif itu yang akan sifatnya itu yang sifat dominan akan menutupi bukan menghilangkan, menutupi sifat resesifnya. Lihat, kenapa disebut begitu? Lihat, yang putih ini sifat putih muncul lagi pada F2. Di F hiji mah kan teu aya. Di F hiji mah bunganya ungu semua. Da P besar, P kecil. Ya, ini silangkan dengan ini. P besar, P kecil. Ungu semua. Tapi sifat putih nggak hilang. Ya, sifat putih itu tidak hilang atau dihancurkan, hanya saja tertutupi oleh sifat ungu. Itulah yang disebut dengan dominan ungu itu. Hal ini menunjukkan bahwa alel P atau sifat ungu adalah dominan terhadap alel P kecil. P besar dominan terhadap P kecil sifat putih yang resesif. Coba lihat ini. P besar ini adalah homozigot dominan. P besar P kecil yang ini adalah heterozigot. Nah, hetero beda. P besar P kecil beda. Iya, P kecil sama tuh. Sama homo oke oke. Berarti homo itu sama kan? Ya, homoseks sesama kelamin tuh. Ya, homozigot resesif ini. Kenapa disebut resesif? Ini mah tertutupi. Eleh kalah. Terkalahkan oleh siapa? Yang dominan. Jadi lamun panggih P besar P kecil ketemu, yang menang yang mana? Yang P gede, yang P besar. Jadi ungu ya, gitu. Kan wae lila kayaknya lah ayana. Belajar itu yang sabar.
Sabar, nyantai. Ini mah bukan konten YouTube yang 10 menitan tuluy dapat duit 3 juta, bukan. Ia mengajar, ya. Lihat ini, si Mendel ternyata mengamati itu 7 karakter pada tanaman kapri, yaitu bukan hanya warna bunga, letak bunga. Letak bunga itu ada yang di kelek ya, di ketiak daun, di sini dekat daun, ada juga yang di ujung batang, di terminal. Warna bijinya ada yang kuning, ada yang hijau. Bentuk biji ada yang bulat, ada yang keriput lawannya. Bentuk polongnya ada yang rata atau mulus, ada yang keriput bergelombang. Warna polong ada yang hijau, ada yang kuning. Perawakan tubuh ada yang tinggi, ada yang kerdil atau pendek. Nah, ini yang dominan. Berarti sifatnya ngelehkeun. Lamun panggih sifat ieu jeung sifat ieu ya, eleh nu ieu. Kalau ketemu translate ya bahasa Indonesia. Kalau ketemu sifat ini dengan sifat ini, yang menang adalah yang ini, yang dominan. Begitu. Lihat rasionya, perhatikan ya. Si Mendel ini mengamati 7 karakter pada tanaman kapri, yaitu warna bunga, letak bunga, warna biji, bentuk polong, warna polong, dan perawakan tubuh. Lihat ini, perhatikan. Perhatikan angka-angka ini. Ini secara real de facto-nya seperti begini. Rata-rata rasio perbandingan fenotip sifat dominan terhadap resesifnya adalah mendekati 3:1. Betul? 3,15, 3,15 ya banding 1, 3,14, 3,01, 2,96, 2,95, 2,82, 2,84, 3:1, dan namanya juga makhluk hidup. Moal mungkin 3,00 semuanya. Aya nu maot meureunana ya, aya anu gagal, aya nu kumaha, anu pecong, ya. Jadi rata-rata 3:1. Ini sudah menetapkan, si Mendel menyimpulkan hukum yang tadi, segregasi ya. Ada pola seperti begitu. Sekarang ada yang disebut dengan test cross atau uji silang. Apa itu uji silang atau test cross? Ya, bila kita mendapatkan suatu individu dengan fenotip dominan dan tidak diketahui genotipnya, apakah homozigot ataukah heterozigot, maka untuk mengetahuinya dilakukanlah tes cross atau uji silang. Uji silang dilakukan dengan mengawinkan individu yang ingin diketahui genotipnya tersebut dengan individunya yang homozigot resesif. Nih, lihat. Kalau kita punya fenotip dominan, misalkan yang tadi bunganya ungu ya. Ai ungunya tuh ungu homozigot atau ungu heterozigot. Yang dominan U besar, apakah U besar U kecil gitu. Kan sama-sama ungu. Hoyong diketahui, ingin diketahui genotipnya, fenotipnya udah tahu ungu. Tapi apakah homozigot dominan yaitu U besar atau U besar U kecil? Gitu. Maka dilakukanlah uji silang, test cross. Nih, Mendel juga melakukan begini. Nih, bunga ungu nggak diketahui genotipnya, apakah P besar atau P besar P kecil. Kenapa nggak UU, Pak? Ini mah purple. Nggak apa-apa, namanya juga kode. Biar kalian nggak mikir, kenapa ini harus U nih, harus U. Ya, karena ungu. Nah, saya ganti dengan P, purple, ungu juga. Ya, Anda mau pakai AA, nggak masalah. Mau pakai GG boleh, Z silahkan asal ingat. Kenapa pakai PP? Meh gampang, purple. Atau nah ieu henteu putih ya, white henteu we gitu. Kan sudah diambil sama yang dominan hurufnya gitu. Lihat ini P besar atau P besar P kecil kalau ini dikawinkan. Kalau yang ini kan pasti yang resesif mah pasti P kecil ya? Iya. Kalau yang dominan bisa 2 kemungkinan, P besar atau P besar P kecil. Maka kita uji, makanya test cross namanya, uji silang. Prediksi dulu ya. Jika induk bunga ungu adalah P besar, ini jika induk bunga ungu adalah P besar P kecil. Kan mau ngetes yang ini. Ungunya itu P besar atau P besar P kecil. Kita coba eksperimenkan. Ya. Kalau P besar ya, kawinkan nanti dengan P kecil. Maka ini P besar, ini P kecil gametnya gitu ya. P besar, P kecil. Maka nanti kalau ini ketemu ini P besar P kecil, ini ketemu ini P besar P kecil, ini dengan ini P besar P kecil, ini dengan ini P besar P kecil, semuanya akan ungu. Kalau ternyata ini T adalah yang ungu T adalah P besar P kecil, kan begini P besar P kecil ya. Yang ininya mah tetap kan, pasti P kecil. Jadi ini bunga jantan, ini bunga betina gitu ya. P besar P kecil. Lihat ini. P besar P kecil. Ini ketemu dengan ini jadi ini
P kecil, P kecil, P kecil, ya. P kecil, P kecil, P kecil, P kecil. Maka yang ini putih, ini putih. Jadi nanti tinggal lihat saja kalau hasil persilangannya adalah semuanya berwarna ungu, yakinilah bahwa si ini teh genotipnya si ungu ini teh adalah P besar, P besar. Kalau ternyata hasilnya 1:1, ya, ternyata nanti anakannya itu pas dipelakeun teh bijinya adalah ada yang ungu, ada yang putih, dan itu 1:1 gitu ya, maka si ungu ini teh adalah yang ini, bukan yang ini gitu. Kalau yang ini mah bakalan begini, anaknya semua ungu. Kalau yang ini mas, anaknya bakal setengah-setengah, ungu dan putih. Begitu, itulah test cross. Ini penting ya. Berikutnya sekarang, hukum Mendel 2, independent assortment. Ya, lihat ini persilangannya begini. Ya. Bujinya dulu lah, hukum Mendel 2 itu apa? Ya, sepanjang pembentukan gamet, masing-masing pasangan alel akan berpisah secara bebas dan bergabung juga secara bebas dengan alel lainnya. Ini yang digarisbawahi, bergabung secara bebas, independent assortment. Ya, maka si hukum Mendel 2 ini dapat dipelajari dengan memperhatikan persilangan di hibrid atau dua karakter. Lihat ini. Karakternya adalah karakter untuk Y dan karakter untuk R. Ya. Apa namanya? Yellow and round gitu ya, kuning bulat gitu, muntah salah ya. Nah, jadi kuning bulat dengan hijau keriput, ini resesifnya disilangkan. Coba kita lihat nih, yang lebih gampang di sini saya tulis lagi, induk parental ya, biji bulat kuning, kenapa pak nggak YR aja, ini aja lah, sama aja, bulat kuning jantannya. Betinanya lawannya. Kita lihat. Betinanya keriput hijau. Lihat ini B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Berarti lawannya keriput hijau. Gamet kudu bisa. Ini pasti setengah nawe, setengah ti dieu. B besar, K, K besar. Ya, B kecil, K kecil. Ya, kenapa Pak nggak ditulis 2 B gitu? Kan gamet, gamet mah kudu setengah tinu B, setengah tinu K. Lamun aya di dieu UU, setengah tinu U gitu. Tingali ininya sama kan? Kalau sama tulis 1. Gini aja. Ya, kalau ada beda nanti tadi kan sudah belajar tentang gimana bikin gamet. Ini gametnya cuma 1, alternatifnya begini. Ya. Kemudian terjadi fertilisasi. Nah, fertilisasi pasti gimana? Nah, ini gabung di sini nanti ya. B besar, B kecil. K besar, K kecil. Gabung. Ternyata semuanya keturunan kesatunya ini adalah biji bulat dan kuning. Kemudian yang ini dikawinkan lagi sesama F1 disilangkan. Jadilah F2. Ini mau kita kawinkan jantan dan betinanya. Nah, yang B besar, B kecil, K besar, K kecil, bulat kuning, yang jantan disilangkan sesamanya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Biji bulat kuning juga, tapi yang betinanya. Nah, gametnya gimana? Nah, ini lihat. Terjadi independent assortment. Ini B gabungnya dengan K. Tapi yang gimana? B bisa gabung dengan K besar. B besar ini juga bisa gabung dengan K kecil. Nggak mesti B besar dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Tapi B besar bisa dengan K besar, bisa dengan K kecil. Begitu juga B kecil ini bisa gabung dengan K besar dengan K kecil. Maka itu yang disebut dengan independent assortment. Asortasi bebas, penggabungan bebas ini ya. Bergabung secara bebas. Ya. Jadi seperti ini. Tuh, sama. B besar dengan K besar, B besar dengan K kecil. B kecil dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Karena ini pun sama genotipnya, maka gametnya pun akan sama. Akan ada 4 ya, 2 pangkat N. Sifat bedanya kan ini beda, ini juga beda. 2 pangkat 2, 4 hiji, 2 tilu, 4 sami ya oke. Nah, kemudian terjadi fertilisasi masing-masing gamet. Oh, berarti gamet ini yang ini mungkin membuahi ini, mungkin membuahi ini, mungkin membuahi ini, mungkin membuahi ini. Sperma ini, gamet ini mungkin membuahi ini. Ini juga mungkin membuahi ini. Wah, lamun gitu kumaha tuh? Kita bikin grafik tabel begini, matriks ya, 4 kali 4 karena di sini ada 4 gamet jantan, ada 4 gamet betina, disilangkan, gabungkan, asup-asupkan huruf ti dieu. Ini masukkan semua kan penulisannya nanti ya. Kalau ada huruf besar bergandeng dengan huruf kecil, tulis dulu huruf besar seperti ini. Ya, ini dengan ini.
B besar K besar dengan B besar K kecil. Maka nulisnya B besar K besar K kecil. Sebaliknya ini, B kecil K besar, B besar K kecil. Ditulisnya B besar dulu, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Terus ya, seperti beginilah ya, akan jadi seperti ini. Lihat posisinya. Ini selalu begini nih. Saya tandai yang warna emas ini. Yang ini yang warna kuning di sini, yang ini hijau tua, ini hijau muda. Ini ada 9, ini ada 3, ini ada 3, ini ada 1. Lihat yang warna, kasih ketuanya, lihat. Yang warna emas ini adalah bulat kuning kan? Bulat kuning. Pasti ini bulat kuning semuanya. Oh, ini bulat kuning Pak? Iya. B besar B kecil, K besar K kecil. Bulat. K besar K kecil, kuning. Eleh kan K kecil nah. Gitu. Bulat hijau yang mana? Yang ini. Nih, yang 3 ini, yang kuning, yang kuning, yang kuning. Warna kotak kuning. B besar, bulat. K kecil, hijau. Nggak kuning. Nggak, K besaran. Ini juga sama. Ya, K kecil nggak ada, K besar. Ini sama. Tapi ini kok nggak keriput? Kan ada B besar walaupun ini B kecil. Nah, ini lihat B kecil keriput. K besar kuning. Ini B kecil keriput. K kecil kuning. Kenapa bukan hijau? Kan ada K besar. Kenapa ini nggak bulat? Kan nggak ada B besar. Begitu. Yang ini gimana? B kecil keriput. Nggak bulat, nggak ada B besar. K kecil hijau. Kenapa nggak kuning? Nggak ada K besar. Bisa meren. Oke ya. Ternyata kan hasilnya apa? 9 banding 3 banding 3 banding 1. Bulat kuning berbanding bulat hijau berbanding keriput kuning berbanding keriput hijau. 9, 3, 3, 1. Ternyata si Mendel itu ketika menyilangkan seperti begini tuh, hasilnya itu relatif tetap, yaitu seperti ini diagramnya. Gitu. Ya. Apakah pada kenyataannya semua persilangan akan mengikuti hukum Mendel begini, perbandingannya begini? Ya kita cek. Ya, ternyata tidak. Faktanya tidak semua persilangan hasilnya akan mengikuti hukum Mendel. Itu hukum dasar aja. Maka terdapat beberapa penyimpangan semu dari hukum Mendel ini. Penyimpangan sih tapi semu. Gimana penyimpangan semu hukum Mendel ini? Ya, kita akan membaca di pertemuan yang akan datang. Ya, videonya bisa panjang teuing ya. Insya Allah bisa liar seetik-seetik. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman bagi kita semua. Mohon maaf apabila terkesan bertele-tele karena ini saya sedang seolah-olah sedang menghadapi kalian yang sedang belajar di kelas ya. Saya tidak mau cepet-cepetan karena kita nggak berkejar dengan apa. YouTube bagi saya ini hanyalah media buat menyampaikan di masa pandemi ini. Keinginan saya sih terbesar ingin langsung ngobrol dengan kalian supaya kalian bisa melihat adab saya bisa melihat adab kalian supaya kita belajar itu bukan hanya sekedar pengetahuan. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat pandemi ini sehingga kita bisa belajar sekaligus Allah mengangkat dosa-dosa kita juga karena tidak ada azab atau musibah melainkan karena sumbernya dari dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni ya. Itu saja dari Bapak ya, barakallahu li walakum, subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.